Guys, tau nggak sih kalau Microsoft itu pernah beli sahamnya Apple? Pertanyaannya, kenapa nih kok Microsoft beli saham kompetitornya, yaitu Apple? Kan mereka saingan kan? Terus Microsoft untung nggak tuh? Kalau belum tahu ceritanya, tonton sampai habis. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Setiap orang pasti punya idola dong. Kalau kamu fansnya siapa nih? Kalau aku sebagai seorang entrepreneur muda, aku tuh ngefans banget sama yang namanya Bill Gates dan almarhum Steve Jobs. Nah, belum lama ini aku tuh baca sebuah buku dan baru tahu nih ternyata Microsoft itu pernah invest di sahamnya Apple. Gini ceritanya. Ceritanya nih ya, balik tahun 1997, Apple pada saat itu sempat diambang kebangkrutan. Gila nggak sih? Segede Apple pernah mau bangkrut gitu. Pada saat itu, harga saham Apple yang kodenya AAPL, itu garis yang warna biru nih ya, itu mengalami penurunan terus. Sementara indeks saham Nasdaq, itu garis yang berwarna merah itu masih mengalami kenaikan. Pada tanggal 6 Agustus 1997, Bill Gates memimpin Microsoft itu invest di sahamnya Apple. Seberapa besar? 150 juta dolar Amerika tahun itu, tahun 1997. Pastilah ada banyak kesepakatan di belakang deal-deal besar itu dong. Kamu jangan heran dong kalau ada Microsoft Office di dalam Mac atau di dalam ekosistem Apple. Pada saat itu, Microsoft beli saham Apple sekitar 0,2 sampai 0,3 dolar Amerika per lembar sahamnya. Murah banget. Beli saham Apple nggak sampai 1 dolar per lembar sahamnya. Pada saat itu, Microsoft mendapat sekitar 150.000 lembar saham preference. Guys, anyway, kamu udah tahu belum bedanya saham preference atau preferred stock dengan saham umum atau common stock? Kalau kamu tahu perbedaannya, boleh dong bantu saya jelasin di kolom komen ini. Jadi, saham preference yang dimiliki Microsoft itu dapat dikonversi menjadi saham biasa atau common stock Apple dengan harga 8,25 dolar Amerika per lembarnya. Tapi, opsi itu hanya bisa jalankan setelah 3 tahun. Singkat cerita, pada tahun 2001, Microsoft mengubah semua saham preference-nya itu menjadi saham biasa dan mendapatkan 18,1 lembar saham Apple. Dan pada tahun 2003, Microsoft jual seluruh sahamnya di Apple. Seharga berapa? 550 juta dolar Amerika. Jadi, tahun 1997 investnya 150 juta dolar Amerika, selang 6 tahun jual di harga 550 juta dolar Amerika. 6 tahun untungnya 3,6 kali lipat atau 3 bagger guys. Keren gak sih? Untungnya gede banget ya. Tapi kamu kepikiran nggak? Gimana kalau Microsoft ini masih pegang sahamnya Apple sampai tahun 2023? Kira-kira berapa untungnya? Berdasarkan website dari companismarket.com, saham Apple tuh sempat melakukan stock split. Teman-teman tahu nggak ceritanya stock split? Jadi gini guys, misal nih ada saham sebuah perusahaan ABCD gitulah kode sahamnya ya. Jumlahnya 100.000 lembar saham dan dijual pada harga Rp1.000. Jadi total seluruh nilai perusahaan ABCD adalah 100 juta rupiah. Hitungannya gini, paham ya? Seandainya nih perusahaan ABCD menyatakan kita akan stock split 2:1, maka jumlah lembar sahamnya menjadi 2 kali lipat dan harganya menjadi setengahnya. Nilai perusahaannya masih sama, yaitu 100 juta rupiah. Jumlah lembar sahamnya menjadi 200.000 lembar dan harganya menjadi 500 rupiah per lembar sahamnya. Nih, kayak gini hitungannya nih. Kita balik ke ceritanya Apple dulu. Nah, menurut website dari companismarketcap.com, itu saham Apple tuh sempat melakukan beberapa kali stock split. Nih, perhitungannya teman-teman. Kalau kita hitung, mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2020, itu ternyata jumlah saham Apple sudah naik 112 kali lipat. Artinya nih, jika tahun 2000 kamu punya 1 lembar saham Apple, sekarang nih di 2023 saham Apple kamu yang tadinya 1 lembar sudah menjadi 112 lembar. Gila nggak tuh? Seandainya Microsoft nggak jual sahamnya di tahun 2003, berapa nilai sekarangnya? Ya udah, kita hitung nih. Saham yang dimiliki Microsoft pada tahun 2001 itu sebanyak 18.100.000 lembar saham. Kemudian naik nih menjadi berapa? 112 kali. Jadi 2.027.200.000 lembar saham. Itu baru lembar sahamnya. Nah, pada tahun 2020, saham Apple itu diperdagangkan, itu ada range harganya dong. Range-nya itu di 53 sampai dengan 138 dolar. Ya namanya saham tahu kan lah ya teman-teman ya, harganya bisa naik turun kan. Nah, itu range-nya di segitu. Berarti nilainya berapa? Kita kaliin aja tuh. Sekitar berapa? 107 miliar sampai dengan 279 miliar dolar Amerika. Gila nggak? Bagaimana kalau saat ini tahun 2003
2003, Microsoft masih pegang saham Apple. Per video ini dibuat, harga saham Apple itu ada di 175 dolar Amerika per lembar sahamnya. Jadi, nilainya adalah 354 miliar 760 juta dolar Amerika. Atau teman-teman kalau kamu hitung itu naiknya berapa keuntungannya? 2.365 kali lipat dalam waktu 26 tahun. Nyesel nggak tuh? Microsoft jual semuanya di tahun 2003. Teman-teman, kalau kamu jadi Microsoft, apakah kamu akan jual semuanya di tahun 2003? Atau gini, jual sebagian, sisain sebagian? Ini menurutku pribadi ya, tidak ada yang salah dengan keputusan Microsoft menjual semua saham Apple di tahun 2003. Kenapa? Satu, karena setiap deal atau bisnis deal itu pasti ada kesepakatan yang kita tidak tahu. Siapa tahu ada dealingnya di belakangnya. Benar nggak? Yang kedua, bisa jadi Microsoft sudah merasa cukup dengan keuntungan tersebut. Ya udah sih, udah untung kok ya, nggak apa-apa lah. Dan untungnya juga bisa dipakai untuk investasi yang lainnya. Tapi menurutku pelajaran berharga dari case ini adalah satu, investasi jangka yang panjang. Tadi 5-6 tahun kan, di perusahaan yang bagus, secara model bisnisnya, manajemennya bagus, teknologinya bagus, brandingnya bagus, itu sangat menguntungkan. Syukur-syukur nih ya, kita bisa balik modal nih dari bagi hasil atau dividennya. Pertanyaannya, kalau di Indonesia nih, kira-kira kamu mau beli saham apa yang kamu beli dan simpan? Di Finansialku ada sebuah layanan private coaching, perencanaan keuangan, dan investasi. Jadi, kamu tidak hanya belajar tentang materinya, teorinya doang, tapi langsung praktek. Oke, ngomongin saham apa? Ngomongin reksadana apa? Langsung perencanaan keuangan, langsung investasinya. Selengkapnya kamu cek aja di link deskripsi atau WhatsApp ke nomor ini. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan masa depan.